Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga Bab 4874, 4875, 4876. Dev membawa Li Chunfeng dan Shen Zian keluar dari dunia di tangga surgawi lantai ketiga. Dia menemukan tidak banyak kultivator yang mengikuti, dan Ningzi serta Suyuki tidak ada di antara mereka. Keduanya mungkin telah melewati lantai ketiga dan memasuki lantai keempat. Tanpa henti, Dev melihat tangga tingkat keempat dan menaikinya dengan tegas. Li Chunfeng dan Shen Zian mengikuti dari belakang. Bagaimanapun, mereka berdua sekarang adalah pengikut Dev. Meskipun penjaga di lantai 4 sulit diajak berkompromi, Dev masih ingin mencobanya. Dia juga tidak ingin terjebak di lantai 4 dan tidak pernah bisa naik. Tepat saat Dev memasuki lantai 4, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Dev, kamu juga ada di lantai 4. Dev tercengang, "Yunli, mengapa kamu tidak keluar? Aku telah keluar sebelumnya, tapi aku masih bisa kembali kapan saja. Selama tangganya tidak hilang, aku bisa pergi ke lantai 4 kapan saja. Tetapi ketika aku masuk kali ini, aku menemukan bahwa dunia di lantai 4 telah berubah lagi. Lihatlah aula di depanmu, di sanalah penjaga berada sebelumnya. Sekarang tidak ada apapun di sekitar aula, seolah-olah dunia di lantai 4 ini hanya memiliki aula ini. Setelah aku keluar dan masuk kembali, dunia ini benar-benar kosong. Entah kenapa, dunia ini seakan menghilang." Yunli menunjuk ke aula yang tidak jauh dan berkata. Dev melihatnya dan wajahnya penuh dengan keterkejutan, tetapi dia tidak tahu mengapa jadi seperti ini. Setiap lantai adalah dunia tersendiri. Para kultivator yang masuk harus menemukan penjaga untuk ditantang di dunia yang ada di dalamnya. Dan mereka juga bisa mendapatkan sumber daya di dunia tangga surgawi. Tapi sekarang, begitu Yunli masuk, dia diteleportasi langsung ke tempat penjaga, dan dunia sekitarnya seakan menghilang. Belum lagi sumber dayanya, sepertinya begitu dia masuk ke sini, dia hanya bisa menantang dirinya sendiri. Mustahil untuk berlatih dengan mengandalkan sumber daya di dunia di dalam tangga. Apapun masalahnya, ayo kita pergi dan melihatnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju aula. Sebaiknya kamu berhati-hati, tidak banyak orang yang bisa melewati penjaga di lantai keempat. Yunli mengingatkan Dev. Dev mengangguk. Ketika mereka tiba di aula, mereka mendapati bahwa tempatnya benar-benar gelap, seperti dunia bawah, dan memancarkan aura aneh. Ketika Dev dan lainnya berjalan ke pintu masuk aula, mereka merasakan hembusan angin dingin bertiup kemana-mana. Hawanya sangat dingin. Ada juga awan hitam yang menggantung di atas aula, dan kilat menyambar terus-menerus di awan hitam itu. Dan di aula itu, suara pertarungan pun terdengar, sepertinya sudah ada kultivator yang menantang sang penjaga. Segera setelah itu, terdengar teriakan, dan seorang kultivator bertubuh tinggi terbang keluar dari aula. Tubuh kultivator ini berubah menjadi bubuk langsung di udara, baik jiwa maupun tubuhnya hancur. Melihat pemandangan ini, wajah Dev tampak sedikit jelek. Dia tidak menyangka kalau penjaga di lantai 4 ternyata berkata kalau membunuh orang adalah keinginannya. Itu tidak lebih dari sekedar tantangan. Jika tantangannya gagal, melukai orang lain pun tidak masalah. Bagaimana dia bisa menghancurkan tubuh dan jiwa seseorang? Wajah Yunli juga berubah. Dia menelan ludah dan berkata, "Dev, kurasa kita harus pergi." Sepertinya penjaga lantai 4 agak mudah tersinggung. Ekspresi Li Chunfeng dan Shen Zian juga sedikit berubah. Mereka sebenarnya dipenjara di sini, dan tidak mempunyai dendam terhadap para kultivator dari alam surgawi ini, jadi mereka biasanya hanya memukuli mereka dan membiarkan mereka pergi setelah melukai mereka. Kadang-kadang mereka hanya berhenti di titik tertentu dan membiarkan mereka pergi. Selama ini mereka tidak pernah membunuh kultivator dari dunia surga dan manusia dengan cara yang begitu brutal. Namun, penjaga lantai keempat langsung menghancurkan manusia dan jiwanya, sungguh kejam. Karena kita sudah di sini, mari kita masuk dan melihat-lihat. Kita tidak perlu menantangnya. Kalau kita tidak menantangnya, tidak mungkin dia akan tetap membunuh kita, kan? Dev berkata demikian lalu masuk. Begitu dia memasuki aula, Dev melihat Ningzi, yang mengenakan jubah merah menyala dan topeng di wajahnya. Seorang kultivator wanita lain, mengenakan pakaian yang sama, memegang pedang menyala di tangannya dan menatap dingin ke arah kegelapan di aula. Ningzi juga melihat keberadaan Dev. Melihat Dev telah mencapai lantai 4, wajah Ningzi sedikit berubah. "Saudara Ning, kamu sebenarnya telah mencapai lantai 4. Dev berinisiatif untuk menghampiri dan menyapa Ningzi.
Ningzi mengangguk, tetapi ketika dia melihat Li Chunfeng dan Shen Zian mengikuti di belakang Dev, wajahnya berubah drastis. Karena dia mengenal Shen Zian, yang baru saja dia tantang dan lulus dari lantai ketiga. Ningzi tahu bahwa Shen Zian adalah penjaga dunia di tangga surgawi lantai ketiga. Sekarang Shen Zian telah mengikuti Dev sampai ke lantai 4, itu berarti penjaga lantai 3 kini telah menjadi orangnya Dev. Ningzi tidak tahu harus berpikir apa saat ini. Saudara perempuanmu, Dev menatap punggung Suyuki dan bertanya dengan suara rendah. Kakak senior menantang, kata Ningzi. Saat Ningzi selesai berbicara, cahaya pedang muncul di depan Suyuki tanpa peringatan apapun. Cahaya pedang ini datang dari kegelapan, dan tidak mungkin diketahui siapa yang mengayunkannya. Pedang itu menusuk langsung ke wajah Suyuki. Itu sungguh merupakan langkah mematikan. Dan reaksi Suyuki pun tidak lambat. Saat cahaya pedang muncul, dia sudah mengayunkan pedang di tangannya. Wah! Setelah cahaya pedang itu datang, itu langsung dikalahkan oleh pedang Suyuki. Kemudian Suyuki mengayunkan pedang di tangannya tanpa ragu-ragu. Seluruh aula langsung dilalap api, dan tempat yang awalnya gelap kini diterangi oleh api. Sosok itu berdiri di tengah kobaran api, tetapi penampilannya tidak dapat dikenali. Api pamungkas ras iblis. Dev merasakan kobaran api, mengernyit sedikit, dan menatap Ningzi. Kita ini kultivator iblis, saudara Chen tidak akan merendahkan kita, kan? Ningzi bertanya pada Dev. Tidak, Dev menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, sinar cahaya pedang terus-menerus keluar dari kobaran api, dan tampaknya lawan tidak takut dengan kobaran api seperti itu. Suyuki memegang pedang panjang dan mengayunkannya terus-menerus untuk menghalangi cahaya pedang yang menyilaukan. Wus, ketika sinar terakhir cahaya pedang dikalahkan, pedang panjang di tangan Suyuki langsung patah. Melihat pedang panjang di tangannya patah, tatapan mata Suyuki sedikit menyipit, lalu dia tiba-tiba menekannya dengan kedua telapak tangannya. Boom! Api tak berujung tiba-tiba muncul di sekitar Suyuki, dan di dalam api itu, pedang yang terbentuk dari api perlahan muncul. Pada saat ini, beberapa cahaya pedang melesat keluar, tetapi semuanya terhalang oleh api di sekitar Suyuki. Kalau saja Suyuki bereaksi sedikit lebih lambat, tubuhnya pasti sudah tertusuk oleh pedang lawan. Suyuki berteriak dengan marah, tiba-tiba meraih pedang panjang yang dipadatkan oleh api dengan tangan kanannya, lalu mengayunkannya sekuat tenaga. Ribuan cahaya pedang menyala muncul dari tanah. Kali ini lawan tampaknya tidak mengambil tindakan. Dengan lambaian tangannya yang kecil, ribuan cahaya pedang menyala yang diayunkan Suyuki padam dalam sekejap, bahkan api di seluruh aula pun padam. Aula itu kembali menjadi gelap, dan Suyuki terhantam keras dan terpental ke belakang, jatuh dengan keras ke tanah. Kakak perempuanmu dikalahkan, Dev berkata pada Ningzi. Namun, ketika Dev melihat Suyuki dikalahkan, dia selalu merasa tidak nyaman dan selalu ingin membalaskan dendamnya. Dia pun tidak tahu kenapa dan apa sebabnya. Mungkin karena dia memiliki rasa keadilan yang kuat dan tidak ingin melihat wanita diganggu. Suyuki berdiri dan mengayunkan pedang lagi. Dia menolak untuk mengakui kekalahan. Dengan pedang ini, seluruh kehampaan mulai bergetar. Tiba-tiba, aula itu menjadi sangat terang, dan seorang lelaki berjubah hitam dengan lembut meraih dengan tangannya. Langit dan bumi bergetar hebat, tubuh Suyuki seperti terpenjara, dan pedang panjang berisi api pamungkas di tangannya lenyap dalam sekejap. Tidak ada semangat juang atau kilau di mata Suyuki. Dia tahu bahwa dia tidak berdaya di hadapan penjaga lantai 4. Yunli juga terkejut. Dilihat dari penampilan Suyuki barusan, dia sendiri mungkin tidak menjadi lawannya. Bahkan Suyuki tidak bisa melewati lantai keempat, jadi tidak mungkin dia bisa berharap untuk menang. Aku akan datang dan menghadapinya. Ketika Dev melihat Suyuki di penjara, dia tidak tahu mengapa dan tiba-tiba menjadi marah. Dia siap menyerang dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Tuan Chen, izinkan aku membantumu. Li Chunfeng segera menghentikan Dev. Dia kemudian melangkah maju dan berkata kepada pria berjubah hitam, "Rekan Tao, kamu." Wus, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan aura mengerikan menyapu ke arah Li Chunfeng. Melihat ini, Li Chunfeng langsung melemparkan dua pedang terbang. Aura mengerikan itu langsung terkoyak oleh pedang terbang itu dan kemudian menghilang. Pria berjubah hitam itu sedikit tertegun dan langsung datang ke arah Li Chunfeng. Melihat ini, Li Chunfeng juga maju selangkah dan mengayunkan pedang panjang di tangannya, memancarkan kilatan cahaya pedang. Potong. Begitu Li Chunfeng selesai berbicara, cahaya pedang tampak jatuh dari langit. Lelaki berjubah hitam itu mendengus dingin dan langsung melancarkan pukulan. Boom! Disertai suara yang memekakkan telinga, bencana yang mengerikan pun terjadi dan menyebar ke segala arah. Dev langsung mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan berdiri di depan Suyuki. Melihat hal ini, Shen Zian melambaikan lengan bajunya dan membubarkan akibat ledakannya. Apakah kamu baik-baik saja? Dev memandang Suyuki dan bertanya. Dev sendiri tidak tahu mengapa, tetapi dia tanpa sadar berdiri di depan Suyuki, takut dia akan terluka.
Suyuki melirik Dev, hanya menganggukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ketika Ningzi melihat adegan ini, dia sangat gugup. Dia takut Dev akan mengenali Suyuki di balik topengnya. Jika demikian, rencananya akan gagal total. Bukankah kamu seorang kultivator dari alam surgawi? Pria berjubah hitam itu menatap Li Chunfeng dan bertanya. Aku adalah penjaga lantai kedua, juga seorang kultivator dari alam surgawi. Li Chunfeng berkata, di mana segel penjara di tubuhmu? Pria berjubah hitam itu bertanya dengan heran. Aku meminta Tuan Chen yang memecahkannya. Li Chunfeng berkata dan melirik Dev. Pria berjubah hitam itu menatap Dev dan tersenyum dingin. Apakah kamu sedang mempermainkan anak berusia 3 tahun? Dia hanya berada di alam Mahayana. Bisakah dia menghancurkan segel penjara? Bahkan jika dia menghancurkan segel penjara, bisakah dia menahan hukuman para dewa? Apakah kamu tidak percaya? Li Chunfeng berkata, aku tidak mempercayainya. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Tuan Chen, dia tidak mempercayainya. Li Chunfeng menatap Dev tanpa daya. Kembalilah dan biarkan aku menghadapinya. Mungkin dia akan percaya. Dev memanggil pedang pembunuh naga dan melangkah maju. Wah, aku tidak seperti penjaga lainnya. Aku akan membunuh orang. Melihat Dev, pria berjubah hitam berkata, jika kamu punya nyali, datanglah dan bunuh saja aku. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Disertai dengan raungan naga, cahaya pedang itu seketika berubah menjadi seekor naga raksasa dan terbang ke arah lelaki berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin. Lalu dia melambaikan tangannya dengan lembut. Namun, ketika dia melambaikan tangannya, tidak ada perubahan antara langit dan bumi. Cahaya pedang itu berubah wujud menjadi seekor naga raksasa dan menghantam keras ke arah pria berjubah hitam itu. Lelaki berjubah hitam itu terpental, menyemburkan darah ke udara, lalu jatuh ke tanah. Ningzi dan Suyuki melihat pemandangan ini dengan kaget. Keduanya tidak percaya, dan mereka juga tidak mengerti bagaimana Dev berhasil menjatuhkan penjaga yang begitu kuat hanya dengan satu serangan. Mata Yunli membelalak dan rahangnya ternganga karena terkejut. Bukankah agak keterlaluan bahwa Dev bisa mengalahkan penjaga lantai keempat hanya dengan satu pukulan? Li Chunfeng juga sedikit mengernyit, wajahnya penuh kebingungan. Hanya Senzian yang tampaknya memahami sesuatu dan mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat ke atas kepalanya. Mungkin saja pemilik tangga ini memberi Dev kelonggaran. Ketika dia melawan Dev sebelumnya, kekuatannya juga tiba-tiba dibatasi. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lelaki berjubah hitam itu bertanya dengan kaget dan bingung. Bersambung.